tiga ayat terakhir dari surah Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun 'aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian di kelanjutan ayat di surah Al-Mujadilah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuna jalla wa ala innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun 'aziz. Ya, di dalam dua ayat ini ya terdapat janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang pertama itu ancaman ya bagi orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dan ayat yang kedua adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong dari hamba-hambanya yang beriman. Jadi dikatakan dalam ayat innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan, akan dihinakan. Adzallin dari kata zullun ya. Makanya lihat di tafsirnya dikatakan innal ladzina yukhalifuna amrallahi wa rasulihi. Jadi
yuhadun dikatakan yukhalifun. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, maksudnya menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya, ya, ulaika min jumlati al-adillai al-maghlubina al-muhanina fid dunya wal akhirah. Mereka itulah dari segolongan orang-orang yang dihinakan, al-maghlubin, orang-orang yang akan terkalahkan dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Ini yang pelajaran besar, bahwa siapa saja dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia yang menyelisihi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kehinaan, ya, di dalam di dalam kehidupan ini, di dunia ataupun di akhirat. Ya, orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Lihat di tafsir, kataballahu fil lauhil mahfudhi wa hakama bi anna an-nusrata lahu wa li kitabihi wa rusulihi wa ibadihi al-mu'minin. Innallaha subhanahu qawiyyun la yu'jizuhu syai'un azizun ala khalqihi. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di dalam Lauhul Mahfuz wa hakama, dan telah menetapkan bi anna nusrata, bahwasanya pertolongan itu, ya, betul-betul akan diberi, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat dikatakan kataballahu la aghlibanna. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, apa ketetapannya? Ana wa rusuli, aku, saya dan rasul-rasulku, ya, akan dimenangkan. Ya, pasti akan menang. Ya, kenapa berbicara tentang kemenangan di sini? Ya, dimaklumi ya, ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, makanya dikatakan di akhir dari ayat ini, pertolongan, ya, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya, Maha perkasa ala khalqihi, atas makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum. Ini ayat sudah lewat ya bersama kita. Di mana lewatnya ini? Di salah satu usul. Pembahasan apa? Baik, masalah al-wala wal bara. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati sekelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, yuwadun, mereka saling mencintai, mereka cinta
kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka adalah ayah-ayahnya, au abana'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun keluarga-keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang telah dicatat di dalam hati mereka keimanan, dan mereka dikuatkan dengan ruh yang datang darinya. Ruh akan ditafsirkan, ya, apa itu ruh? Wa yudkhiluhum jannat, mereka akan dimasukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah, ya. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, di tafsir lihat, la tajidu ayyuhar rasulu qauman yusaddiquna billahi wal yawmil akhir, wahai rasul, engkau tidak mendapati, ya, sekelompok kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ya'maluna bima syara'allahu lahum, dan mereka mengamalkan apa-apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Engkau tidak mendapati, ya, orang-orang beriman itu apa? Yuhibbun, cinta, wa yuwallun, mereka loyal, man adallaha wa rasulahu, kepada orang-orang yang ada memusuhi Allah dan Rasulnya, wa khalafa amrahuma, dan menyelisihi perintah keduanya. Ya, jadi katakan apa? Tidak ada. Berarti kalau ada orang yang mengaku beriman, ya, kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman terhadap hari akhirat, tapi bersamaan dengan itu mereka cinta kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya, maka itu perlu diperiksa dari apa? Keimanan mereka. Jelas, ya? Karena Allah katakan engkau tidak akan dapat. Ya, ini dari konsekuensi keimanan, ya, konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa orang-orang yang beriman itu dia cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqa 'ural iman, ya, al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Ya, tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya. Maksudnya yang menentang ini, jelas, ya? Walaupun yang menentang ini adalah ayah-ayah mereka, au abana'ahum au ikhwanahum au aqraba'ahum, ya, ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun karib kerabat mereka. Ulaikal muwalluna fillahi wal mu'aduna fihi, tsabbata fi qulubihimul iman. Kan dalam ayat dikata apa? Mereka itulah yang telah dituliskan keimanan di dalam hati mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, ini orang-orang beriman. Paham, ya? Orang-orang yang beriman yang cintanya dibangun karena Allah dan bencinya karena Allah, tsabbata fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang ditubuhkan keimanan di dalam hati mereka. Wa qawwahum binasrin minhu wa ta'yidin ala aduwihim fid dunya,
mereka dikuatkan dengan pertolongan yang datang darinya, ya, wa ta'yid, kekukuhan, ala aduwihim, atas musuh-musuh mereka di dunia. Ya, dimaklumi ya, orang-orang beriman ya memiliki musuh-musuh di dunia. Ya, kalau mereka cinta karena Allah, benci karena Allah, Allah beri kekukuhan kepada mereka. Ya, diberi kekuatan ya di dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Wa yudkhiluhum fil akhirati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan di negeri akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga ya, yang mengalir di bawahnya, tajri min tahti kusuriha, yang mengalir di bawah kusur istana itu, wa ashjariha, dan di bawah pepohonannya, al anharu. Hendak yang Faldi, al anharu apa Eropnya? Atau anharo? Hah? Wa yudkhiluhum fil akhirati jannatin tajri min tahti kusuriha wa ashjariha al anhar. Taib sebagai maf'ulun bih. Dari kusur. Enggak, kusur dia majrur. Ahmad Bakhtiar. Ah? Iya, anharu. Sebagai fa'il dari mana? Fa'il dari tajri. Ahsan. Dia fa'il dari tajri. Ya, jadi fa'il itu dia tidak harus pas di depannya fi'il. Ya, bisa saja panjang ya. Taib. Jadi mengalir sungai-sungai, kan bisa kita katakan apa? Wa yudkhiluhum fil akhirati jannat tajri al anharu min tahti kusuriha wa ashjariha. Taib. Makithina fiha zamanan mumtaddan la yanqati'. Ya, mereka tetap tinggal di dalamnya. Ya. Tidak akan pernah terus sepanjang masa ya, terus menerus. La yanqati', tidak pernah terputus. Maksudnya mereka kekal. Ahallallahu alaihim ridwanahu fala yuskhitu alaihim wa radu an rabbihim bima a'tahum minal karamati wa rafi'id darajat ulaika hizbullahi ya wa awliya wa ulaika humul faizuna bi sa'adatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka ridhonya ya. Ini dari ayat apa? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Ya. Kalau Allah ridho kepada mereka, Allah tidak akan membenci mereka. Waradu ar-rabbihim, bahkan mereka sendiri ridho kepada Rabbnya. Kenapa ridho? Disebabkan karena mereka diberi minal karamat, dari kemuliaan-kemuliaan, rafi'id darajat, dan derajat-derajat yang tinggi. Mereka itulah ya golongan Allah dan wali-walinya. Ya. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang faiz, yang selamat, yang beruntung, bisa ada di dunia, dengan keberuntungan di kehidupan dunia dan akhirat.
Taib, Allahu ta'ala a'lam. Ini ayat sudah kita bahas ya tentang masalah al-wala wal bara. Selesai surah Al-Mujadalah. Insyaallah taala kita baca surah Al-Hasyr di pertemuan setelah. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka